Bukan dokter, bukan perawat. Namun metode pengobatan Ida Dayak dipercaya mujarab oleh masyarakat banyak. Dituding pesulap merah cuma tabib patah tulang biasa. Tapi Ida Dayak berhasil meringankan penyakit saraf yang diderita Guru Soekarno Putra. Lewat pengobatan massal secara gratis, Ida Dayak juga sukses menyembuhkan penyakit akut yang diderita ribuan pasien di berbagai daerah. Jika Guru Soekarno Putra serta sejumlah artis dan pejabat mengakui kepiawaian Ida Dayak dalam mendeteksi dan mengobati penyakit, mengapa sekarang Ida Dayak dilarang membuka pengobatan massal? Apakah pakar medis, tabib alternatif dan juga dukun merasa tersaingi oleh kehadiran Ida Dayak? Mengapa banyak yang menuding Ida Dayak menggunakan kekuatan magis untuk menyembuhkan penyakit? Jika bukan keturunan asli suku Dayak, mengapa Ida Dayak menggunakan pakaian khas dan aksesoris yang biasa dipakai oleh suku Dayak di Kalimantan? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas fenomena pengobatan Ida Dayak yang trending berhari-hari di media sosial. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Berhari-hari sosok Ibu Ida Dayak dan metode pengobatan yang diperagakannya memuncaki trending topik di channel YouTube dan mencetak viral di media sosial lainnya. Di era digital dan di tengah masyarakat milenial, pengobatan alternatif ala Ida Dayak menjadi fenomenal karena dilakukan secara massal dan terbuka. Dan banyak pasien yang berhasil sembuh di tempat. Pasien Ida Dayak pun berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Dari wong cilik, pejabat, sampai publik figur berhasil disembuhkan oleh wanita bernama asli Ida Andriani itu. Susah ngomong, susah bicara. Ya, terus saya mau kawin. Nah, kalau sembuh mau kawin. Orang yang nggak bisa, yang bisu, terus bisa bicara dari mana dengan minyak dayaknya itu, dia cara pengobatannya itu sambil nari-nari, joget-joget segala macam. Saya lihat beberapa videonya Ibu Ida ini, ya tentu saya kira kita sebagai warga negara Indonesia, beliau juga sebagai warga negara Indonesia, di negara kita ini ada sosok yang kemudian apa ya, kayak kalau kita sebut itu punya kelebihan dari sisi pengobatan. Ya kalau saya pribadi, ini ranahnya siapa nih untuk agar kemudian Bu Ida ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat. Gue sempat lihat juga tuh di TikTok segala macam. Itu sih balik lagi ke orangnya masing-masing. Maksudnya kalau ditanya gue percaya apa enggak, gue lebih apa ya, sama kayak orang lain, gue percaya nggak ya. Maksudnya ada agak apa, bukannya meragukan tapi misalkan ke alternatif, abis itu gue ke dokter juga gitu. Jadi dua-duanya gitu. Ya percaya nggak percaya lah kalau gitu mah. Dia itu kembali ke pribadinya masing-masing. Sama pun gue kalau misalnya sakit, kalau bisa ke medis ya medis, cuman kalau misalnya ada pengobatan alternatif ya gue coba. Kan sebelum Ibu Ida kan dulu juga pernah ada, iya kan, ponari dan lain sebagainya itu. Tapi tahu-tahu nggak ada lagi. Ya kita lihat. Saya anggap sih ini sebuah fenomena, tapi fenomena yang baik. Ketika seseorang sedang mengalami gangguan kesehatan, maka mereka pasti akan berupaya untuk menemukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kesembuhan, tak terkecuali pengobatan alternatif. Ini yang menyebabkan pengobatan alternatif diakses oleh semua orang, baik dari kalangan
ekonomi menengah ke bawah maupun ke atas, pendidikan yang biasa maupun yang berpendidikan sangat tinggi. Karena kalau bicara soal kesehatan, semua orang kan rela mempertaruhkan apapun demi sehat. Jadi ini bentuk optimisme sebenarnya gitu ya. Yang teranyar, politikus Guru Soekarno Putra yang menderita penyakit saraf sehingga tangannya tidak bisa digerakkan, diam-diam merasakan manfaat pijatan dan minyak bintang yang konon diracik oleh Ida Dayak itu. Kepada tim Star Pro, asisten pribadi Guru Soekarno Putra menceritakan awal mula putra sang proklamator RI itu menjadi pasien khusus Ida Dayak. Di awal mulanya mengapa Mas Guru bisa berjumpa dengan Ibu Ida itu awalnya dari saya melihat TikTok yang lagi viral. Dari situ saya koordinasi, ada di sini Bapak namanya Pak Rio. Ya udah kita atur jadwal hari Senin. Nah, terjadilah hari Senin itu pertemuan. Kebetulan Ibu Ida itu sekitar jam 9-an pagi sudah ada di kediaman beliau. Nah, memang waktu itu saya mendampingi beliau bersama Bu Ida, jadi saya bertiga, dan Bapak ya menceritakanlah bahwa tangannya beliau itu salah satunya itu tidak bisa ditekuk seperti yang kita punya gitu. Nah, memang saya melihat itu kan sudah lama, kurang lebih hampir setahun ya. Akhirnya Bu Ida mengatakan, baik nak, dia manggilnya nak ya, baik nak, ibu akan coba untuk menyembuhkan, tapi segala sesuatunya kita kembalikan pada Tuhan. Awalnya saya juga pikir beliau sudah tahu, jadi beliau pas begitu masuk rumah kan melihat ada foto Bung Karno dan Bapak, saya pikir dia tahu, mungkin dia tahu, tapi nggak tahu mungkin termasuk guru, karena waktu pas pengobatan saya sempat dengar Ibu Ida ada bilang, nak, orang tuanya di mana, masih ada kah? Terus saya langsung bilang, Bu Ida maaf, ini kan orang tuanya namanya Bung Karno dan Ibu Fatmawati loh, dia bilang. Ini Mas Guru, oh Mas Guru, dia bilang, oh anakku, dia bilang gitu kan, langsung dia bilang, sayang, cakep, dia bilang gitu ya. Jadi kita ada bahan ketawaan itu dalam hati saya pikir Ida ada tahu, ternyata dia, oh ya Allah, saya bersyukur ya, dia bisa ketemu Mas Guru gitu. Ya, guru yang menderita stroke ringan sehingga tangannya tidak bisa ditekuk, apalagi mengepal dan memegang sesuatu, kini sudah bisa melakukan gerakan ringan berkat 1 kali pengobatan. Sampai saat ini guru masih melakukan terapi pijat seperti yang diajarkan Ida Dayak. Mungkin ya kalau memang Bapak udah merasa enak itu ya mudah-mudahan sudah selesai gitu ya. Saya sih melihat perkembangannya kan memang harus diterapi lagi. Kebetulan memang belum. Ya, mungkin nanti saya kali ya yang mencoba untuk menterapi yang sudah diajarin Bu Ida ya. Gitu karena Ibu Ida bilang nggak boleh diurut ke bawah, jadi harus diurut ke atas gitu. Diajarin sih dengan minyaknya yang dikasih Bu Ida. Setelah kondisi Guru Soekarno Putra berangsur-angsur membaik, kerabat guru yang kondisi fisiknya lebih parah pun ikut berobat pada Ida Dayak. Hasilnya memang menakjubkan dan terpampang nyata secara kasat mata. Itulah makanya saya bilang ya kita sih bicara fakta ya Mbak. Staf itu aja pun istrinya dipapah dan dia naik Gojek pun memaksakan. Saya bilang semangat, yakin. Dari sebelum dia berangkat ke rumah itu saya udah minta suaminya harus yakin sampai dinaikin Gojek motor di sakit ininya, sudah dioperasi. Datang pakai tongkat, dia di depan terus bisikin saya, tidak kamu sini, saya bilang ke dalam. Alhamdulillah kepegang, langsung jalan. Jadi saya tuh punya sakit riwayat patah tulang atau mancungnya mas nih. Oh, di jari ya Pak? Nah di jari sini nih. Salahnya saya nggak langsung ditanganin ke medis atau ke pengobatan alternatif itu mas dulu itu. Dan ternyata sekarang makin lama makin melengkung, makin bengkok gitu mas. Oh gitu. Alhamdulillah mas, saya bisa ketemu sama Ibu Ida. Tengok kemarin dikasih kita mas. Dikasih gratis, hari saya pakai, saya rutin saya pakai, yang juga saya olesin. Emang enak sih, hangat sih mas. Saya pribadi juga kemarin kan sempat ingin coba berbagi ya tentang jadwal Ibu Ida Dayak. Tapi saya pikir-pikir saya, aduh,
Ini adalah di kapasitas saya bukan tim juga. Tongkat saya diambil sama Mas Patria itu, nggak boleh jalan pakai itu. Sebelumnya ibu 4 tahun itu pakai tongkat. Iya, pakai tongkat. Kemana-mana ke rumah sakit pakai tongkat. Saya pakai tongkat sini masih dipegangin, mau itu masih mau jatuh itu. Pakai minyak-minyak itu nggak Bu, yang minyak bintang warna merah? Iya itu pakai, ada minyaknya tuh Pak, ambil minyaknya. Ada minyaknya Ada, dipakai itu. pakai itu kalau mau tidur sama pagi tuh saya habis sholat duha itu saya pakai tuh, enak gitu. Anget apa rasanya gimana? Nggak anget sih, cuman enak gitu, enteng. Berarti hanya 10 menit itu langsung ibu bisa jalan gitu. Iya, Ada perubahan lah. ada perubahan, ya itulah tongkatnya nggak dipakai. Dipakai. Udah percaya aja saya, pengen sembuh jadi percaya aja ya. Itulah Indonesia, sangat kaya gitu. Dan orangnya tuh gampang diprovokatorin, latah aku bilang. Dan itu suges, sebenarnya sih suges ya, berobat itu di situ suges kalau menurut saya. Tapi balik lagi, memang Allah suka memberikan, Allah itu memang kadang memberikan seseorang itu dikasih kelebihan. Bukan dokter, bukan perawat. Pengobatan Ida Dayak diyakini mujarab oleh masyarakat banyak. Tak heran tabib asal Pasir, Kalimantan Timur itu menjadi sosok most wanted bagi artis Chika Jessica yang tengah berikhtiar menyembuhkan penyakit yang diderita keluarga kakaknya. Aku lagi nyari Ida Dayak juga. Jadi kalau misalkan lagi nonton, tolong kalau ada yang bisa menemukan atau kontaknya, punya kakak yang kedua, dia tulangnya gitu kecil gitu, pengen diobatin. Dan gue ingin Bu Indil batu ginjal asli. Dokternya sudah berapa kali, udah operasi 4 kali, udah laser SWL tuh sampai 6 kali, nggak sembuh-sembuh juga. Di kita bukan bilang mempercayai atau tidak mempercayai, cuma kita kan berikhtiar gitu ya. Kemudian dapat dapat saran dari saudara, dari teman-teman juga tuh ya, ada yang komentar coba kesini, akhirnya kita coba gitu dan alhamdulillah cocok gitu ya. Karena kan alternatif juga memang cocok-cocokan juga ya. Kalau waktu itu kan ketika Bang Indra lagi kemarin baru sembuh itu kan ya nggak kepikiran ke Ida Dayak, ke Ibu Ida Dayak gitu ya. Ibu Ida Dayaknya kan jauh banget ya kalau kita harus ke Kalimantan. Nah, memang baru belakangan ini kan ya dia lagi berkunjung ke Jakarta ya gitu ya. Untuk pengobatan alternatifnya itu untuk sarafnya kemarin, kemudian kepalanya, nutrisi kepalanya. Jadi untuk alternatifnya itu ada kayak akupuntur gitu, terus kemudian ada infuskan juga. Jadi Mas Indra udah dengar belum sih kabar Mas Tuko? Belum kayaknya. Kalau untuk info dari Mas Tukul, alhamdulillah sembuh itu belum dapat info. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi manusia. Banyak yang menyebut kesehatan mahal harganya, tapi bila mengobati yang tidak sehat bisa dicapai tanpa mengeluarkan uang banyak plus waktu yang relatif singkat karena tak perlu menjalani perawatan di rumah sakit, maka metode penyembuhan ala Ida Dayak menjadi alternatif yang paling jitu bagi sebagian masyarakat, setidaknya untuk saat ini. Ini kritik untuk negara bahwa negara membutuhkan masyarakat membutuhkan sebuah pelayanan yang humanis, pelayanan yang terjangkau, pelayanan yang tidak ribet, tidak birokrasi. Kita kan kalau datang ke rumah sakit sering disindir tuh, ditanya dulu, lihat pakai mobil atau pakai beca. Nah, yang punya mobil langsung dilayani, yang punya beca disuruh daftar dulu dan sebagainya, keburu mati lah ya. Ini kritikan besar, tapi bisa nggak negara itu hadir, datang ke dalam? Sosiolog Devi Rahmawati dan psikolog Sani Budiantini memandang kehadiran Ida Dayak bak oase bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat dan murah. Ya memang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki berbagai macam karakter penduduk ya. Baik itu yang mempercayai dunia medis maupun yang non medis. Dan kalau kita lihat banyak pemberitaan yang justru rakyat-rakyat di desa-desa bahkan lebih mempercayai yang sifatnya non medis begitu, yang artinya dengan dia melihat dengan adanya viral itu justru meningkatkan kepercayaan terhadap seseorang. Dalam hal ini Ibu Ida Dayak ini tersohor menjadi seorang yang bisa mengobati. Nah, justru pemberitaan inilah yang lebih mereka percaya dibanding mungkin latar belakang dari sosok Ibu Ida itu sendiri.
apakah dia berilmu pendidikan medis, dokter atau apapun, itu tidak menjadi permasalahan. Yang terpenting adalah bukti. Nah, jadi masyarakat Indonesia saat ini lebih banyak mempercayai sebenarnya bukti yang dia lihat, apalagi di sini tidak ada pemungutan biaya. Jelas kalau menggunakan pendekatan alternatif, maka pembiayaannya bisa disesuaikan dengan kemampuan pasien. Beda kalau dengan kedokteran konvensional, pasti ada tarifnya dan pembiayaannya juga tertentu, sudah ada patok-patokannya. Sedangkan kalau pengobatan alternatif kita bisa jadi juga gratis misalnya. Yang berikutnya isinya adalah holistis, yaitu apa? Kalau menggunakan pengobatan alternatif, biasanya mereka merasa bahwa dengan datang ke satu orang ini maka semua yang dirasakan oleh tubuh itu bisa diselesaikan. Sedangkan kalau kedokteran konvensional, kalau gejala A harus ke dokter A, tapi gejala B ke dokter B, gitu kan, karena semua orang ada spesialisasinya. Nah, itu juga nanti berhubungan dengan biaya misalnya. Menjadi tabib keliling, Ida Dayak sudah mengobati ribuan pasien di seluruh Nusantara. Tak cuma di Pulau Jawa dan Kalimantan, Ida Dayak juga pernah membuka pengobatan massal di Sumatera, Sulawesi, sampai Papua. Di era digital, ketika aksinya direkam oleh pasien dan diupload ke media sosial, Ida Dayak bisa menikmati gurihnya materi dan popularitas. Tak heran beberapa bulan belakangan Saban membuka pengobatan massal. Magnet Ida Dayak bisa membuat kemacetan lalu lintas. Seperti yang beberapa waktu lalu terjadi di kawasan Depok, Bogor, aksi pengobatan massal Ida Dayak terpaksa dihentikan karena macet total dan pasien yang membludak tak tertangani oleh tabib eksentrik yang mengenakan busana adat suku Dayak itu. Oh, tahu, soalnya macetnya sampai di daerah saya. Saya kan agak Cilangkap, jadi sepanjang Cilangkap sini mungkin hampir 2 kilo lebih lah macet sampai ke sini. Antusiasnya sangat-sangat, soalnya dari Bekasi dari mana dia datang juga ke sini. Jadi perkirakan kayaknya 50 orang ya, tapi kalau di mungkin 200, 2000 lebih kayaknya sampai. Soalnya di Kostrad itu kan lapangan luas, sampai penuh banget. Kayaknya kesempatan banget ada ibu udah di sini kan, karena memang posisinya pengobatan gratis dan memang udah terbukti khasiatnya. Jadi dari luar daerah juga, dari seberang pada datang sini. Dari Madura juga ada sampai sini, sampai nginep berapa hari, 2 malam. Bahkan saudara saya aja ada yang dari kampung, datang dari kampung saya kan desa Cikananga. Sampai datang saya kaget, ada apa? Katanya saya mau berobat, itu hari Jumatnya itu. Terus ya ngikut antri ke sana, tapi ya ternyata nggak sempat ditangani. Meski dielu-elukan ratusan pasien yang berhasil disembuhkannya, pengobatan Ida Dayak tak luput dari kontroversi. Marcel Radival alias pesulap merah menyebut Ida Dayak tak ubahnya seperti tabib patah tulang biasa yang hanya mengandalkan pijatan dan minyak gosok untuk membetulkan tulang yang bengkok. Hanya saja sebelum viral seperti sekarang, pesulap merah sempat mengecam trik yang digunakan Ida Dayak dalam menangani pasiennya. Trik itu sering digunakan oleh dukun untuk mengecoh pasien, namun sekarang sudah tidak digunakan Ida Dayak. Nah, kalau tentang Ida Dayak nih dulu sebenarnya saya pernah singgung dulu, tapi Ida Dayak itu sebelum seviral sekarang. Dulu dia pernah mempraktekkan minyak, dia tuh ada minyak diolesin ke tangan pasien atau ke paha pasien, terus disemprot air biasa, air putih biasa, terus digitu-gituin keluar darah. Gitu. Seolah-olah itu darah kotor yang keluar. Itu yang saya pernah bongkar, itu trik betul. Tapi untungnya sekarang Ida Dayak udah nggak mempraktekkan itu lagi. Alhamdulillahnya sekarang saya lihat sih lebih ke ranah pembetulan tulang. Udah nggak praktekin yang trik-trikan kayak gitu. Jadi minyak tuh cuma nilai tambah lah biar pelurusan tulangnya ini lebih mudah.
Dari kalangan medis, metode pengobatan Ida Dayak juga menuai kritik dan peringatan tegas. Pakar ortopedi Kawakan Profesor Ferdiansyah mengkhawatirkan pijatan Ida Dayak bisa menimbulkan cacat permanen bagi pasien bila salah penanganan. Pasalnya banyak penyakit dalam yang tidak bisa diobati dengan minyak gosok maupun terapi pijatan. Prinsip dulu ya, saya katakan dalam pengobatan kita, prinsip pertama adalah do no harm. Artinya itu jangan menambah penderitaan atau bahkan membahayakan pasiennya. Itu nomor satu dulu. Ya, jadi kita nggak menambah penderitaannya. Nah sekarang kalau kita menangani dengan tidak adekuat dan tidak bagus, karena saya katakan bahwa tulang itu kan tidak sendirian, itu hidupnya kan nggak sendiri, dia tuh punya pendamping yang banyak. Ada otot, pembuluh darah, saraf gitu ya. Jadi kalau penanganan tidak bagus, misalnya pembuluh darahnya itu karena bida yang terlalu keras, bida itu ya dijepit gitu, ya, sehingga jadi tidak ada aliran nutrisi lagi, makanan lagi ke daerah yang cedera tersebut. Nah itu bisa terjadi amputasi itu, ya. Terus cedera saraf. Tadi saya mencontohkan patah tulang belakang, contoh yang paling drastis bagi pasien, ya, lumpuh loh kedua kakinya, kedua tongkanya, dan itu forever, seumur hidup lumpuhnya. Dan memang kita tidak memungkiri bahwa tidak semua sih penyakit bisa kita sembuhkan, ya. Ada banyak hal yang masih belum, ya. Memang kita tidak bisa melarang masyarakat mencari pengobatan yang alternatif tersebut, tapi tadi saya katakan keywordnya adalah ya cari yang benar-benar terbukti ada buktinya, jangan ikut-ikutan. Yang kedua tadi itu yang tidak membahayakan kita. Testimoni kesembuhan yang diurai sejumlah pasien tak menjamin kemulusan kiprah Ida Dayak sebagai tabib. Banyak celah yang bisa menjatuhkan pamor Ida Dayak. Ritual menari dan menyanyi yang dilakukan Ida Dayak sebelum mengobati pasien dianggap aneh dan dituding memanggil kekuatan magis untuk membantunya melakukan pengobatan. Padahal Ida mengaku selalu mengawali sesuatu dengan mengucap basmalah karena ia seorang muslimah. Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca Bismillah. Yang mana Bu? Yang ini? Saya tinggal ini. Kebetulan pas pengobatan itu dia harus ada lagu-lagu Dayaknya gitu ya. Kemarin saya diminta sama stafnya Bu Ida disetelin lagu ini. Yang jadi prasangka salah di masyarakat ya, dugaan salah adalah kayak Ida Dayak itu sebelum pengobatan biasanya nari-nari dulu, ya kan, harus ada musik. Itu sebenarnya bukan mantra atau bukan syarat biar kesaktiannya bagus, bukan. Tapi memang untuk membuat pasiennya rileks atau tenang doang. Saya melihat ya di akun media sosial saya begitu viralnya apa yang dilakukan oleh Bu Ida Dayak. Sebuah pengobatan yang lumayan unik ya, karena dia datang ke pasar, dia datang ke publik, lalu menggelar secara sederhana dan dia mengobati sesuatu yang dianggap orang agak sulit. Bagaimana tulang tiba-tiba bisa jadi lurus, tangan-tangan yang komper bisa sembuh dan lain sebagainya. Saya ingin menyebutnya fenomena Bu Ida ini fenomena wirajiwa. Wirajiwa artinya dia penjaga kesehatan badan di tengah masyarakat. Nah wirajiwa ini memang akan muncul, tetapi yang membedakan Bu Ida betul-betul real ya, tidak sekedar omong kosong, apalagi kasus dukun-dukun yang ngaku-ngaku bisa dan sebagainya, tapi dia real. Hanya melihat ada satu alat bernama minyak Dayak itu, lalu dia menggunakan tangannya dan ada tari-tarian yang ritualnya. Menurut saya ini ada fenomena positif bahwa orang-orang seperti Bu Ida memang harus turun ke tengah masyarakat mengobati apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembelaan Ida Dayak tak membungkam isu miring yang menyebut dirinya melakukan ritual magis. Metode pengobatannya pun seolah disamakan dengan pengobatan dukun cilik Ponari yang menjadi perbincangan panas satu Indonesia tahun 2008 silam. Bahkan netizen senior memperingatkan Ida Dayak seolah menjadi dejavu Ponari yang menyembuhkan penyakit dengan batu karomah yang kabarnya jatuh dari luar angkasa.
Ponari yang sempat menjadi miliarder cilik karena berhasil menggait ratusan ribu pasien dalam sekejap, kini masih membuka pengobatan alternatif lewat perantara batu ajaib. Lantas, apakah Ponari bisa berkomunikasi secara batin dengan Ida Dayak? Ya lancar, saya ya senang. Maksudnya sekarang ada orang yang bisa ngobatin orang banyak lagi seperti Mas Ponari ya? Iya. Waktu viralnya ya ada senang, ada lain. Ya kalau ada orang yang datang ya masih dilayani. Oh gitu, berarti sampai sekarang masih mengobati ya? Apa? Berarti sampai sekarang masih mengobati? Masih. Saya kira beda, bahwa kalau Ponari betul-betul itu dia menghipnotis masyarakat dan masyarakat terjebak kepada semacam kultus, tapi tidak bisa dibuktikan. Nah kalau Bu Ida bisa dibuktikan. Ya kalau masyarakat apalagi media sosial itu pasar bebas, semua orang bisa beranggapan apapun. Tapi artinya yang perlu kita maknai dari peristiwa ini adalah pertama Indonesia harus mulai, dan setahu saya sudah ada asosiasinya, Kemenkes juga sudah memiliki komunikasi yang bagus dengan teman-teman yang memang bergerak di bidang pengobatan alternatif seperti herbal misalnya. Itu bahkan sudah dilakukan penelitian sehingga kemudian sekali lagi pendekatan alternatif bukanlah satu pendekatan yang kemudian harus dijauhkan, tapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memastikan masyarakat mendapatkan kondisi kesehatan yang utuh. Yang saya melihat reaksi pemerintah hari ini baik-baik saja. Artinya pemerintah paham bahwa ini bagian yang tidak terpisahkan dari kearifan sosial masyarakat kita. Bagi sosiolog Devi Rahmawati, fenomena Ida Dayak berbeda dengan Ponari. Lantas bagaimana Ida Dayak memperoleh kemampuan mengobatinya? Benarkah para tabib alternatif di Kalimantan merasa dipermalukan oleh ulah Ida Dayak yang terkesan mencatut suku Dayak untuk membranding image-nya?